Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam presentasi Sistem Pengendalian Manajemen Kelompok 7. Pada kesempatan ini, izinkan kami memaparkan sedikit materi dari kami dengan studi kasus perusahaan Kimia Farma. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Olga Daeng dan teman saya Afriani Rompas, dan yang terakhir Diana Nur Islamiyanti. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan kita. Di sini kita akan bahas materi pada perusahaan Kimia Farma. Yang pertama, memperkenalkan PT Kimia Farma. Yang kedua, analisis SWOT. Yang ketiga, kesimpulan. Dan keempat, rekomendasi strategis. PT Kimia Farma adalah perusahaan farmasi pertama dan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1817. Perusahaan ini memiliki berbagai lini bisnis. Yang pertama, produk farmasi. Kimia Farma memproduksi dan memasarkan berbagai macam obat-obatan, termasuk obat generik, obat paten, dan obat herbal. Yang kedua, alat kesehatan. Kimia Farma memasarkan berbagai macam alat kesehatan, termasuk alat diagnostik, alat laboratorium, dan alat kesehatan rumah tangga. Yang ketiga, layanan kesehatan. Kimia Farma mengoperasikan berbagai macam layanan kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan apotek. Keempat, distribusi farmasi. Kimia Farma memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, yang memungkinkan perusahaan untuk mendistribusikan produk-produknya ke berbagai macam pelanggan. Kimia Farma berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ini juga berkomitmen untuk melakukan praktis bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kemudian ada profil sejarah singkat perusahaan. Awal pendirian perusahaan, pada awalnya, sistem pengendalian manajemen mungkin lebih bersifat informal dan berfokus pada pengawasan langsung oleh pemilik atau manajer tingkat atas. Pada masa ini, perusahaan mungkin menggunakan metode sederhana seperti pengawasan langsung, kontrol persediaan yang sederhana, dan komunikasi informal antar unit kerja. Perkembangan awal industri farmasi. Seiring dengan perkembangan industri farmasi abad yang ke-20, terutama setelah Perang Dunia, perusahaan Kimia Farma memulai menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk. Ini mendorong perusahaan untuk memulai mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis terhadap pengendalian manajemen. Munculnya pendekatan sistematis pada tahun 1970-an dan 1980-an, perusahaan Kimia Farma memulai mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis terhadap pengendalian manajemen, termasuk penggunaan anggaran, sistem laporan kinerja, dan pengukuran kinerja berbasis indikator kunci kinerja. Era teknologi informasi. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, terutama pada akhir abad ke-20 dan abad ke-21, perusahaan Kimia Farma memulai memanfaatkan sistem informasi manajemen dan teknologi lainnya untuk meningkatkan pengendalian manajemen, termasuk penggunaan perangkat lunak dan sistem manajemen berbasis data dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Penekanan pada kepatuhan dan kualitas. Dalam beberapa dekade terakhir, perusahaan Kimia Farma semakin fokus pada kepatuhan terhadap regulasi yang ketat dalam industri farmasi dan peningkatan kualitas produk. Ini telah mendorong perusahaan untuk sistem pengendalian manajemen mereka, termasuk membangun program kepatuhan yang komprehensif dan sistem manajemen yang risiko yang berintegrasi. Perkembangan terkini. Di era digital dan globalisasi saat ini, perusahaan Kimia Farma harus berupaya untuk meningkatkan pengendalian manajemen dengan memanfaatkan teknologi terbaru seperti analisis big, kecerdasan pembuatan, dan teknologi blockchain. Tujuan utamanya tetap sama, meningkatkan analisis operasional, pengendalian risiko data, meningkatkan kualitas produk. Dengan demikian, sistem pengendalian manajemen perusahaan Kimia Farma telah mengalami perkembangan yang seiring waktu yang mencerminkan evaluasi industri farmasi secara keseluruhan dan respon terhadap perubahan lingkungan bisnis. Kemudian ada visi misi dan tujuan dari perusahaan Kimia Farma. Visi dari perusahaan Kimia Farma menjadi perusahaan healthcare, pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Kemudian misi.
dari perusahaan kimia farma. Yang pertama, melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi, dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. 2. Mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence didukung oleh sumber daya manusia atau SDM profesional. Ketiga, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Kemudian, tujuan dari kimia farma yaitu melayani kesehatan yang terintegrasi di Indonesia. Selanjutnya ada penganggaran dan keuangan PT Kimia Farma. Penganggaran dan keuangan adalah dua aspek kunci dalam manajemen perusahaan, termasuk PT Kimia Farmasi, sebuah perusahaan farmasi yang beroperasi di industri yang sangat teratur dan berbasis risiko. Dalam konteks PT Kimia Farmasi, penganggaran menjadi dasar bagi perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Proses penganggaran cukup mencakup penentuan alokasi dana untuk berbagai kegiatan perusahaan seperti riset dan pengembangan, produksi, pemasaran, serta infrastruktur. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya, ada perencanaan strategis dan operasional PT Kimia Farma. Perencanaan strategis dan operasional adalah dua komponen penting dalam pengelolaan PT Kimia Farma, perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Perencanaan strategis melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang perusahaan, serta strategi untuk mencapainya. Ini mencakup analisis pasar, penentuan prioritas bisnis, dan pengembangan strategi pertumbuhan seperti ekspansi pasar atau diversifikasi produk. Di sisi lain, perencanaan operasional lebih fokus pada implementasi strategi yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penetapan tujuan tahunan, alokasi sumber daya, dan pengaturan proses operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, perencanaan operasional di PT Kimia Farma akan mencakup penjadwalan produksi, manajemen rantai pasokan, dan pengendalian kualitas produk. Kedua jenis perencanaan ini saling terkait dan saling memengaruhi. Perencanaan strategis memberikan arah dan visi bagi perencanaan operasional, sementara perencanaan operasional memastikan bahwa strategi yang ditetapkan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, pelaksanaan dan ukuran pekerjaan. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja di PT Kimia Farma merupakan proses yang penting untuk memastikan pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Proses ini mencakup beberapa tahapan yang mencerminkan strategi dan tujuan perusahaan. Pertama, PT Kimia Farma akan mengimplementasikan rencana strategisnya melalui berbagai program dan inisiatif. Ini mungkin termasuk pengembangan produk baru, ekspansi pasar, peningkatan efisiensi operasional, atau inisiatif lain yang mendukung visi dan misi perusahaan. Kemudian, dalam pelaksanaan, perusahaan akan melibatkan seluruh organisasi untuk menjalankan rencana-rencana tersebut dengan baik. Manajemen akan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan tepat, tim bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan proses operasional berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, pengukuran kinerja dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai. PT Kimia Farma mungkin menggunakan berbagai indikator kinerja kunci KPI untuk mengukur pencapaian seperti peningkatan penjualan, pangsa pasar, profitabilitas, atau efisiensi operasional. Lalu selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi kinerja PT Kimia Farma. Pengawasan dan evaluasi kinerja di PT Kimia Farma adalah bagian integral dari sistem pengendalian manajemen perusahaan. Proses PT Kimia Farma akan menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap area atau departemen. Standar ini dapat berupa target penjualan, tingkat produksi, efisiensi operasional, atau parameter lain yang relevan dengan tujuan perusahaan. Kemudian, perusahaan akan mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja yang sesuai, seperti penggunaan indikator kinerja kunci atau KPI yang relevan dengan setiap area bisnis. Ini memungkinkan PT Kimia Farma untuk secara terus-menerus memantau kinerja operasionalnya
menghitung-hitungnya dan mengidentifikasi perbedaan antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Pembahasan yang kedua yaitu ada analisis strengths, weaknesses, opportunities, and threats atau SWOT. Jadi yang pertama ada strengths atau kekuatan. Merek yang kuat dan terpercaya. Kimia Farma memiliki merek yang kuat dan terpercaya di Indonesia, yang dibangun selama lebih dari 8 dekade. Hal ini memberikan perusahaan keunggulan kompetitif di pasar farmasi yang kompetitif. Jaringan distribusi yang luas. PT Kimia Farma memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, yang memungkinkannya untuk menjangkau pelanggan di berbagai wilayah. Portofolio produk yang beragam. Kimia Farma memiliki portofolio produk yang beragam, termasuk obat-obatan generik, obat-obatan paten, dan produk perawatan kesehatan lainnya. Hal ini memberikan perusahaan aliran pendapatan yang stabil dan memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Lalu ada tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Kimia Farma memiliki tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, yang merupakan aset penting bagi perusahaan. Lalu ada dukungan pemerintah. Kimia Farma adalah perusahaan milik negara dan menerima dukungan dari pemerintah yang dapat memberikan keuntungan finansial dan non-financial Selanjutnya yaitu tertentu. weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada pasar domestik. Kimia Farma sangat bergantung pada pasar domestik untuk pendapatannya. Hal ini membuat perusahaan rentan terhadap perubahan ekonomi dan politik di Indonesia. Yang kedua yaitu persaingan yang ketat. Industri farmasi di Indonesia sangat kompetitif terhadap banyak pemain lokal dan internasional yang bersaing untuk pangsa pasar. Yang ketiga yaitu inovasi produk yang tertinggal. Kimia Farma tertinggal dalam inovasi produk dibandingkan dengan beberapa pesaingnya. Hal ini dapat membatasi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Yang keempat yaitu biaya operasional yang tinggi. Kimia Farma memiliki biaya operasional yang tinggi yang dapat menekan margin keuntungannya. Yang kelima yaitu ketergantungan pada impor bahan baku. Kimia Farma bergantung pada impor bahan baku untuk beberapa produknya. Hal ini dapat membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan gangguan rantai pasok. Selanjutnya yaitu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar farmasi. Pasar farmasi di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan, didorong oleh pertumbuhan populasi, peningkatan pendapatan, dan peningkatannya kesadaran akan kesehatan. Yang kedua yaitu ekspansi pasar internasional. Kimia Farma memiliki potensi untuk mengekspor produknya ke pasar internasional. Yang ketiga yaitu pengembangan produk baru. Kimia Farma dapat mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Yang selanjutnya yaitu peningkatan efisiensi operasional. Kimia Farma dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungannya. Yang kelima yaitu kerjasama dengan perusahaan lain. Kimia Farma dapat menjalani kerjasama dengan perusahaan lain untuk mengembangkan produk dan layanan baru atau untuk memperluas jangkauannya ke pasar baru. Selanjutnya yaitu ancaman. Yang pertama, peraturan pemerintah yang ketat. Industri farmasi diatur dengan ketat oleh pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan biaya dan kompleksitas operasi bisnis Kimia Farma. Yang kedua yaitu persaingan dari produk generik. Produk generik menjadi semakin populer di Indonesia yang dapat menekan harga produk Kimia Farma. Yang ketiga yaitu gangguan rantai pasokan. Gangguan rantai pasokan dapat mengganggu produksi dan distribusi produk Kimia Farma. Yang keempat yaitu fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar dapat berdampak negatif pada profitabilitas Kimia Farma karena perusahaan bergantung pada impor bahan baku. Yang kelima yaitu krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat menyebabkan penurunan permintaan untuk produk Kimia Farma. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kunci keberhasilan atau critical success factor. Faktor-faktor kunci keberhasilan atau CSF adalah faktor-faktor yang harus dicapai oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks Kimia Farma, beberapa CSF yang penting termasuk
Pertama, inovasi produk Kimia Farma harus terus berinovasi dan mengembangkan produk baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Yang kedua yaitu efisiensi operasional Kimia Farma. Harus meningkatkan efisiensi operasionalnya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kualitas produk Kimia Farma harus memastikan bahwa produknya berkualitas tinggi dan aman bagi konsumen. Yang keempat yaitu kepuasan pelanggan Kimia Farma harus terus fokus pada kepuasan pelanggan dan memberikan pelayanan pelanggan yang terbaik. Yang kelima yaitu manajemen resiko Kimia Farma harus secara proaktif mengelola resikonya untuk memastikan kelangsungan hidup dan keberhasilan jangka panjangnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. PT Kimia Farma Tbk adalah perusahaan farmasi termuka di Indonesia dengan sejarah panjang dan merek yang kuat. Perusahaan ini memiliki beberapa kekuatan utama, seperti jaringan distribusi yang luas, portofolio produk yang beragam, dan dukungan pemerintah. Namun, Kimia Farma juga menghadapi beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada pasar domestik, inovasi produk yang tertinggal, dan biaya operasional yang tinggi. Kimia Farma memiliki beberapa peluang untuk pertumbuhan di masa depan, termasuk pertumbuhan di pasar farmasi, ekspansi pasar internasional, dan pengembangan produk baru. Namun, perusahaan juga menghadapi beberapa ancaman, seperti peraturan pemerintah yang ketat, persaingan dari produk generik, dan gangguan rantai pasok. Untuk mencapai kesuksesan di masa depan, Kimia Farma perlu fokus pada pengembangan kekuatannya, mengatasi kelemahannya, dan memanfaatkan peluangnya. Perusahaan juga perlu secara proaktif mengelola ancamannya. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Berdasarkan analisis pembahasan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk Kimia Farma. Yang pertama yaitu peningkatan inovasi produk. Kimia Farma harus meningkatkan investasinya dalam penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan produk baru yang inovatif. Hal ini akan membantu perusahaan untuk bersaing dengan pesaingnya dan meningkatkan pangsa pasarnya. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Kimia Farma harus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya untuk mengurangi biaya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengotomatisasi proses, mengurangi waste, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Yang ketiga yaitu memperkuat merek. Kimia Farma harus terus memperkuat mereknya dan menjangkau lebih banyak pelanggan, dan Kimia Farma harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya, meningkatkan layanan pelanggannya, dan meningkatkan produk dan layanan baru. Yang keempat yaitu mengelola risiko. Kimia Farma harus secara proaktif mengelola risikonya seperti risiko regulasi. Yang kelima yaitu memperkuat kerjasama dengan perusahaan lain. Kimia Farma dapat menjalani kerjasama dengan perusahaan lain untuk mengembangkan produk dan layanan baru, atau untuk memperluas jangkauannya ke pasar baru. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitasnya. Keenam yaitu meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia. Kimia Farma harus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusianya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawannya. Hal ini akan membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Yang ke-8 yaitu memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan. Kimia Farma harus memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan dengan mengurangi dampak lingkungannya dan meningkatkan praktik sosialnya. Hal ini akan membantu perusahaan untuk meningkatkan citranya dan menarik pelanggan dan investor yang sadar akan keberlanjutan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.